Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Fuad. Kali ini Kak Fuad akan menyampaikan materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Muatan pelajarannya SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Yuk kita ikuti pembahasannya. Tujuan pembelajaran: yang pertama, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara urut. Kedua, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Ketiga, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 4. Siswa mampu mengidentifikasi gerak burung di udara secara tanggung jawab. Nah, adik-adik tentunya pernah melihat beberapa gambar yang mungkin tersusun ke samping maupun tersusun ke bawah. Dan di dalam gambar-gambar itu ada beberapa kalimat yang menerangkan gambar tersebut. Nah, tahukah kalian gambar-gambar itu disebut gambar apa? Ya, benar sekali. Gambar itu disebut gambar seri. Gambar seri memiliki tujuan untuk memperjelas isi cerita. Gambar seri disebut juga dengan gambar cerita. Gambar seri atau gambar cerita ini merupakan salah satu contoh dari gambar ilustrasi. Contoh lain dari gambar ilustrasi adalah cergam, komik, pamflet, kartun, dan karikatur. Yuk kita latihan. Amati gambar berikut ini. Ada beberapa kotak gambar yang tersusun secara berderet ke kanan. Di situ ada tanda panah menunjukkan alur cerita dalam gambar tersebut. Nah, sekarang tugas kalian ceritakan isi dari setiap gambar, sehingga nanti kalian bisa menerangkan 4 buah isi dari 4 gambar tersebut. Adik-adik, tentunya kalian tahu hewan apa ini? Ya, ini adalah kelinci. Kalau ini adalah ikan hiu. Lalu ini apa ya? Iya, ini adalah bebek. Tahukah kalian bagaimana hewan di samping bergerak? Apa nama organ geraknya? Dan apa fungsi organ geraknya? Nah, kalau kita perhatikan, kelinci memiliki alat gerak yang disebut kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya adalah untuk berjalan dan melompat. Sedangkan ikan hiu kita tahu hidup di dalam air. Organ geraknya adalah sirip belakang maupun sirip depan serta sirip di atas. Fungsinya adalah untuk berenang di dalam air. Gambar ketiga yaitu bebek. Organ geraknya adalah kaki. Kedua kaki bebek digunakan untuk berjalan dan berenang. Nah, sudah tahu kan? Sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi organ gerak dan fungsi dari gambar di bawah ini. Yang pertama ada hewan kambing. Yang kedua ada hewan burung. Sekarang sebutkan nama organ gerak kedua hewan tersebut beserta fungsi organ geraknya. Mudah sekali bukan? Ada sebuah cerita tentang ikan. Judulnya adalah Cara Ikan Berenang.
Hewan memiliki cara bergerak yang bermacam-macam. Ada yang bergerak dengan berlari, melompat, berenang, dan juga terbang. Salah satu contoh hewan yang memiliki cara bergerak dengan berenang yaitu ikan. Pada umumnya, ikan berenang dengan melengkungkan tubuh mereka dan mengibaskan ekor mereka dari sisi ke sisi. Tubuh dan ekor ikan mendorong melawan air, sehingga mereka bergerak maju. Sirip dada, sirip punggung, dan sirip perut membantu mereka mengarahkan gerakan dan membantu mereka untuk berhenti. Ikan bergerak dengan ekornya. Meski leher ikan nampak seperti tegak lurus dan kaku, tetapi ikan dapat bergerak ke segala arah, seperti berbelok, lurus, bahkan berputar. Ikan juga memiliki susunan otot dan tulang belakang yang digunakan untuk mendorong gerakan ekornya di air. Sementara sirip pada ikan berfungsi untuk memberi dorongan saat berenang. Hewan yang hidup di air seperti ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Saat ikan menarik napas, ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang, yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Adik-adik, dari cerita di atas, coba Kak Fuad tanya, ada berapa paragraf dalam cerita di atas? Ya, benar sekali, ada 4 paragraf. Apa saja itu? Paragraf pertama yaitu ini. Dimulai dengan kalimat hewan memiliki cara bergerak yang bermacam-macam. Diakhiri dengan berenang yaitu ikan. Paragraf kedua dari kata pada umumnya dan seterusnya hingga mereka untuk berhenti. Paragraf ketiga, ikan berbelok dengan ekornya hingga kata saat berenang titik. Dan paragraf terakhir, hewan yang hidup di air seperti ikan dan seterusnya hingga kata dan air. Nah, dari 4 paragraf ini, coba sekarang kalian tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya seperti pada tabel di bawah ini. Baik, untuk memudahkan akan Kak Fuad beri contoh. Di pertemuan yang lalu Kak Fuad sudah terangkan bagaimana cara menentukan ide pokok. Apakah kalian masih ingat? Ya, cara menentukan ide pokok adalah kita melihat kalimat utama dalam sebuah paragraf dan kalimat penjelasnya. Kalimat utama biasanya berada di awal paragraf, sehingga ide pokok berada pada kalimat utama. Kita lihat paragraf pertama dalam cerita cara ikan berenang. Kalimat pertamanya yaitu hewan memiliki cara bergerak yang bermacam-macam. Nah, ide pokoknya berarti apa? Kita ulang lagi ya. Hewan memiliki cara bergerak yang bermacam-macam. Nah, kita ambil beberapa frase untuk dijadikan ide pokok. Ternyata ide pokok dari paragraf pertama adalah cara gerak hewan bermacam-macam. Paham ya adik-adik ya? Dari kalimat utama kita ambil ide pokoknya yaitu cara gerak hewan bermacam-macam. Bagaimana dengan kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah kalimat selain kalimat utama dalam paragraf tersebut. Berarti kalimat pengembangnya adalah dimulai dari
kalimat kedua, yaitu ada yang bergerak dengan berlari dan seterusnya. Dan pada kalimat ketiga, yaitu salah satu contoh hewan dan seterusnya. Sehingga bisa kita tuliskan kalimat pengembang untuk paragraf 1 adalah sebagai berikut. Sudah paham adik-adik? Baik, kita lanjutkan paragraf kedua. Paragraf kedua, kita lihat kalimat utamanya di depan atau di awal paragraf, yaitu pada umumnya ikan berenang dengan melengkungkan tubuh mereka dan mengibaskan ekor mereka dari sisi ke sisi. Nah, ide pokoknya apa ya kira-kira? Kita bisa menuliskan ide pokoknya yaitu ikan berenang dengan melengkungkan tubuh dan mengibaskan ekornya. Bagaimana dengan kalimat pengembang? Nah, tugas kalian adalah melengkapi tabel di bawah ini. Tentukan kalimat pengembang paragraf kedua dan tentukan ide pokok serta kalimat pengembang pada paragraf 3 dan 4. Bisa ya? Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat.